Nah, kebaikan sekecil apapun itu ternyata bisa menghapus kejahatan, keburukan, kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina wa syafiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, sagung rawuh Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kalebet jamaah istiqomah. Nggih. Karena kersa rawuh rutin wonten ing kegiatan pengaosan Sabtu pagi Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kula wastani jamaah istiqomah. Tadi di Masjid Komarudin ya, pada pekan ketiga itu menjadi rutin jadwal kula untuk sama kajian Sabtu pagi. Nah, itu selalu nanti ketemu dengan jadwal Sabtu Legi BWM itu mesti dalam satu pekan satu selapan ya, itu mesti ketemu. Nah, tadi itu saya sudah singkat betul, hanya membahas satu ayat saja terkait dengan bab bertetangga dan wasiat terhadap tetangga dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab ke-37 kalau nggak salah itu. Nah, itu hanya satu ayat surat An-Nisa, ayat 63 atau 36 itu nggih. Ya, sudah saya singkat, ternyata berangkat itu sudah 5,29. Wah, ini saya harus ngebut 1 menit ini. Sampai sini ngebut banget nih, wow, untung masih pagi, jadi masih sepi ya, tapi yo sakmono adohe ya nggak mungkin 1 menit ya kan. Nah, akhirnya 15 menit kurang sedikit. Terus Ustadz Fadlun ngebel wis tajam deh. Nggak mungkin saya sambil nggak mungkin. 2 kali sudah sampai sini depan ini udah ngebel lagi Pak. Gitu. Ben penasaran Ustadz Fadlun. Sekaligus juga, nek ngono jadi host ini harus menyiapkan juga materi, sapa ngerti. Penceramah utamanya, pemateri utamanya tidak rawuh. Nggih, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita masih akan berbincang-bincang menelaah tentang husnul khuluq sebagai akhlak kedua dari akhlak fadilah. Ini akhlak fadilah, husnul khuluq. Kita sudah dulu membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan husnul khuluq. Ya, kemudian hadis yang nomor 1 dan 2 juga sudah. Ya, yang waktu 1, 2 dan seterusnya itu pas Pak Widodo tidak rawuh itu. Ya, tidak tahu Pak Widodo kemana ya pas tidak rawuh itu. Nah, itu. Iya. Nah, yang ketiga ini adalah sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang beliau sendiri mengatakan hadisnya hasan. Gitu. Hasan itu masih bisa dipakai sebagai hujah, dalil. Hadis ini, riwayat ini berasal dari Abu Dzar. Itu julukannya, nama aslinya
Jundub bin Junadah. Nah, kemudian yang kedua yang meriwayatkan ini adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman yang nama aslinya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Keduanya meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai sunnah qauliyah, karena Nabi mengucapkan, bukan sunnah fi'liyah. Ya, karena di situ Nabi tidak melakukan satu perbuatan. Juga bukan sunnah takririyah yang merupakan ketetapan Rasulullah setelah melihat apa yang dilakukan sahabat. Ini tergolong namanya sunnah qauliyah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kunta kamu berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata, dan susulilah, ya, ikutilah atau ikutkanlah as-sayyi'ah, perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa, khaliq, ya. Khaliq, ya. Itu fiil, pergaulilah an-nasa, manusia atau orang lain, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, itu yang pertama pagi ini. Ada 3 pelajaran. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Di waktu sendiri maupun bersama-sama orang lain. Di waktu sepi maupun di waktu ramai. Takwa niku napa? Takwa niku nggih menjaga diri, ittaqi. Ya. Waqayaki wiqayatan. Ku anfusakum. Jagalah, ya kan, oleh kalian diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini ittaqillaha, memelihara diri, menjaga diri dari kemurkaan Allah dengan jalan melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangan Allah. Niku takwa yang sederhana, definisi yang sederhana dan gampang. Ketoke gampang. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan umat Islam yang mengaku Muslim pun itu juga banyak yang tidak bisa melakukan itu. Apalagi kalau Muslimnya hanya sekedar KTP doang. Ya. Islam KTP. Perintah yang pokok aja, sholat aja, nggak bisa. Bahkan ada yang mengakui, saya mau Islam, tapi urung iso aku nglakoni sholat. Urung iso nglakoni poso Ramadan. Urung iso ngetokke zakat sanajan sugih. Ya. Urung iso munggah kaji termasuk umroh sanajan sugih.
Oke, apa malih nek mikir matrek. Ngitung duit 50 juta nih sakniki nggih. Toh iku nek dienggo dagang, modal dagang lumayan. Dodol kerupuk iku sakake-akeh. Wah, insyaallah. Niku sing haji reguler. Nah nek sing haji plus niku 250, pinten? 300. Oh, itu yang sekarang 300. Hah? 300. Ya, sing gampang mawon 250 nggih. Nek bapak ibu 2 anak modal kaji pun pinten niku? 1 miliar. Nah, saya yakin di sini ada loh bapak ibu yang sudah pernah megang duit 1 miliar. Kathah niku nggih. Minimal kertas ditulisi 1 miliar cekel. 1 miliar. Mikir kan matrek. Ya Allah, itu untuk modal dagang itu sak akeh-akeh. Tuku omah sederhana untuk loro sak tanah-tanahe. Masya Allah. Niku nek wong ora duweni takwa. Tidak bertakwa kepada Allah. Nah, demikian berat bagi yang belum pernah merasakan itu. Sampai Umar mengatakan, sahabat Umar bin Khattab, wong takwa iku kaya dene wong munggah gunung. Mendaki gunung. Sinten Bapak Ibu sekalian ingkang pernah mendaki gunung? Belum pernah? Bapak belum pernah? Sudah pernah? Gunung nopo nih? Gunung Kembar katanya. Gunung Kembar. Gunung Kidul. Gunung Kidul, Gunung Ketur, Gunung Sahari. Jakarta Gunung Sahari. Nggih, berat Pak. Ya saya mengatakan berat karena pernah mendaki gunung sampai puncaknya Pak. Nalika dereng nikah. Yaitu sampai puncak Gunung Lawu. Pernah Merapi tapi hanya separuhnya saja. Lawu jam 12 malam berangkat. Jam 12 malam kok malah berangkat. Nekat toh niku. Sampai puncak itu jam 9 pagi. Ya, dinginnya luar biasa, padahal hanya 9 derajat Celcius. Ya, belum sampai 0 derajat Celcius, apalagi minus, belum pernah. Itu saja sudah dinginnya luar biasa. Sarapan pagi nyekel sego niku mboten saged ngeten iki. Kudu nganggo mulut. Wong dinginnya luar biasa. Oke. Nah, itu seperti itu. Berat lewat jalan setapak, jurang, apa. Berat Pak. Hujan, turun hujan, Masya Allah. Kalau nggak mikir-mikir kok, dhisik kok nekat kayak ngoten nggih. Ya nggih kok ya iso ngoten lho. Nah. Oh iso ya. Nah, itu mesti kalau lapor orang tua pasti nggak diizinkan itu. Gitu. Nggak diizinkan. Sebab kenyataannya ada juga ya, pendaki-pendaki yang tersesat. Tersesat itu tidak tahu jalan pulang, alias bingung golek dalan bali mengisor niku bingung. Maka disebut pendaki tersesat. Nah, kalau orang dalam hidupnya tersesat sama. Itu artinya orang itu bingung mengambil pedoman yang benar, tepat dan benar itu. Padahal sudah cetha welo-welo ada di hadapannya, ada di sekitarnya. Ada kitab suci Al-Quran, ada agama Islam. Enggak disentuh sama sekali, enggak dibuka. Padahal ketika dibuka, Masya Allah, ini mutiara terpendam. Al-Quran. Bahkan berlian yang terpendam, kata Pak Quraisyab itu. Kemujizatan Al-Quran ada para ahli
Dia menganggap Al-Quran itu seperti berlian. Berlian itu kan dilihat dari sini beda, dengan di sini beda. Ya, ada banyak sisi yang orang melihatnya berbeda-beda. Itu Al-Quran. Diwoco maknanya, boten Arabe, maknanya itu dibaca oleh orang yang pinter, tidak menurunkan harkat martabatnya dengan membaca Al-Quran. Tapi dibaca oleh orang awam seperti kita-kita ini, ya juga tidak berat, ya, bisa dipahami. Walaupun ada 1-2 ayat yang memang membutuhkan penjelasan. Maknanya, gitu. Nih soal moco Arabe wis do pinter-pinter. Angger Ramadan target khatam 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali. Tapi belas orang ngerti apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang dibaca itu. Ngono terus. Tiap tahun gitu terus. Bahkan ditradisikan wis khatam syukuran pakai ayam ingkung. Nah, yes. No, pakai no. Boleh jago gitu. Itu. Ya cuma gitu aja jadi ritual. Tapi nggak ngerti belas, padahal itu berlian itu. Luar biasa. Yang ternyata banyak orang-orang mu'alaf yang masuk Islam justru membaca terjemahnya, bukan membaca Arabnya. Ya, mereka setelah masuk Islam baru belajar piye carane maca Arabe loh. Tapi hidayah itu datang justru dengan membaca Arab. Ya, ini yang saya kampanye di mana-mana, piye tuh carane ini merubah budaya yang tidak benar sebetulnya. Ya, nah benar, diluruskan itu. Ya, kita harus membangun satu budaya baru yang orang menyebutnya tadarus, tapi orang tadarus. Oh, itu cuma tilawah kok. Iya, tilawah aja mau Arabe terjemahane ora. Karepe madake karo wong Arab. Wong Arab maca Arabe otomatis ngertos maknane. Makanya Sunan Bonang maca Quran sak maknane lho. Tapi ora tahu digatekke wejangane Sunan Bonang. Enggak pernah. Nah, ini jadi perlu menjadi bahan renungan kita. Supaya apa? Umat Islam itu maju gitu loh. Dan sering berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, sekali lagi itu jadi berat kata Umar bin Khattab mendaki. Ada banyak rintangan, tantangan dan seterusnya. Nek ora bener iso cilaka. Cilaka. Ya, memahami salah cilaka. Takwane ora bener cilaka. Koyoke bener tapi ajane ora, salah. Nah, ya hari-hari ini kan sedang booming ya apa namanya itu. Ya, berita muncul lagi zaitun. Viral zaitun. Wah, rame. Dulu sudah sebetulnya gitu kan. Muncul lagi nih. Aneh-aneh. Sholat Idul Fitri dari masjid, pakai kursi, sebelahnya ada. Nanti kalau sholat di sebelahnya ada sajadah. Terus kalau sudah selesai nanti duduk di kursi. Nah, ternyata di kumpulan sholat itu ternyata bebas tuh. Laki perempuan bisa campur. Nek sholat, imamnya dikawal, kanan kiri ada pengawalnya 2. Ya, jadi perintah Nabi sawu sufakum ya kan, luruskan sofmu, rapatkan sofmu nggak berlaku di situ kan. Ya, tapi ya jenenge Panji Gumilang itu ya sak penake dhewe. Kemarin malah nyanyi-nyanyi lagu Yahudi barang itu, Masya Allah. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan itu kenapa ngerti seperti itu? MUI sudah menyatakan tersesat. Kok pemerintah nggak ngambil tindakan itu loh? Ya kan?
senengane ditindak iku sing dianggap teroris. Nganggo Densus 88, 1-2 orang Masya Allah digerebek, terus beritanya di blow up di TV. Nah, itu yang kayak gitu jelas kesesatannya, enggak diapa-apakan. Ternyata ada kebijakan politik yang lumayan pengikutnya akeh pemilu. Nah, iso ngasih suara ya Allah. Seperti itu. Oke. Jadi di mana saja kalian berada, kalian bertakwa kepada Allah. Beberapa hari lagi ada haji, ibadah haji. Bekal yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, ayo cari bekal lah. Tapi Allah mengingatkan bekal yang paling baik adalah takwa. Saya sering kalau dalam pengajian haji itu, ya, termasuk nanti malam saya pengajian haji di Kota Gede, karena salah satu jamaah bimbingan haji saya, KBHU Aisyah Kota Yogyakarta, juga mau mengadakan pengajian pamitan haji. Nah, termasuk nanti yang saya sampaikan itu bekal haji takwa. Takwa itu ya pokoknya kebiasaan kita sehari-hari di tanah air, ya, dalam kita mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu takwa. Sehingga nanti di sana itu nggak kesulitan, nggak kebingung gitu, apa yang harus dilakukan. Ya, di sini di tanah air sebelum haji biasa sabar, nanti di sana sabar. Sholat wajib, sholat sunnah ya biasa, ya sholat malam ya biasa, ya di gembleng Ramadan ya biasa. Di sana ya biasa sholat berangkat biasa. Di tanah air biasa menolong orang juga termasuk bagian dari ketakwaan kita pada Allah. Di sana nggak bingung, ada orang sedang kesulitan jadi tolong. Begitu, ringan tangan. Di sini biasa damai, di sana juga damai. Walaupun kita tahu ada orang yang bertengkar. Saya waktu umroh itu tahun 2013 itu, ada orang itu di sekitar Ka'bah itu tengkar itu. Iya itu, Masya Allah. Biro bimbingannya nggak memberikan bekal apa? Yang dipikir mau duit aja, duit gitu kan, bisa ngerekrut banyak, tapi gimana ngopeni jamaah sampai kepada dia bisa melaksanakan tuntunan ibadah dengan sebaik-baiknya di sana itu mungkin nggak jadi pemikiran. Ya saya paham atau ora paham, misalnya aku melaksanakan kewajibanku memberi jalan mereka untuk pergi ke tanah. Ada orang yang senangnya tidur saja itu. Nah, itu biasanya di rumah juga senang tidur. Oh, ini jelas. Ada orang senangnya shopping. Di Jogja sering ke shopping center. Belanja maksudnya, nggih, belanja. Ini sana yuk belanja gitu. Di tekorono sing dipikir golek endi yo. Nah, golek barang-barang sing murah iku endi yo. Takon-takon cari info. Nah, sehingga terkenal itu dulu oleh-oleh sak konter, Masya Allah besar sekali. Sehingga nggak bisa dibawa dengan tangan. Ya, dia pulang dulu, itunya juga pulang sendiri dengan pesawat tersendiri gitu kan. Nah, baru sampai rumah, wah macam-macam. Ya itu contoh. Berikutnya, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi susulilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik. Kan ada yang kelangenan to ya aku wis kakean dosa iki apa ya iso dosaku ilang. Ya, ternyata Rasulullah memberi jalan. Bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Berbuat baik.
Berbuat baik itu tidak mesti harus yang gede-gede, tidak harus nunggu jadi bupati, gubernur, apalagi presiden gitu. Kita jadi apa sekarang itu? Ya, banyak jalan untuk berbuat baik. Ya kan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada satu bab sendiri itu tentang al-mubadarah, tentang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Banyak jalan turukul khair, ya. Jalan kebaikan. Sampai yang kecil-kecil itu. Ya. Jenengan nggak biasa tersenyum ketika bertemu orang lain, nah mulai belajar itu. Nah, itu kebaikan. Itu kebaikan. Sedekah. Kan gitu, senyum sedekah. Nggih. Monggo senyum. Senyum, Pak. Mencerahkan wajah itu senyum, nggih. Sehat senyum itu, nggih. Sehat. Nah, enggak. Saya dulu ketika jadi Ustadz Mualimin itu ditinggal di asrama di Pamong, ya, jadi Bapak Pamong. Pamong itu membawai musrif-musrif. Gitu. Pamong boleh nikah, boleh punya anak, tinggal di situ. Ya, selama 27,5 tahun saya tinggal di asrama Mualimin. Jadi dari asrama yang satu ke asrama yang lain tergantung mengikuti yang ngatur direkturnya. Nah, suatu saat ya, saya sering biasa kalau berangkat ke Mualimin itu kalau ketemu orang negur, sapa gitu. Yang saya tegur itu orang Katolik, tokoh Katolik. Enggak, Pak Hartono, beliau sedang nyapu, sedang apa. Senyum. Nah, suatu saat saya pindah asrama, tidak lagi lewat jalan itu. Nah, itu Bu, betul itu kan. Itu cerita, Bu Hartono cerita, Bapak itu nyari. Ya. Itu loh Ustadz Mualimin, guru Mualimin yang biasa lewat itu kok sekarang nggak lewat lagi. Ya. Kangen karo senyumannya. Nah, gitu kan ya. Kangen dengan tegur sapanya. Nah, seperti itu. Itu di satu asrama. Ketika kumpul-kumpul RT gitu kan, ya, saya guyoni gitu kan. Beliau sedang sakit, ya, jadi tidak bisa duduk di bawah pakai kursi. Nah, ketika meninggal dunia, saya takziah. Ya, takziah. Ya, saya lihat petinya gitu kan. Dalam hati, Masya Allah orang kayak gini kok masuk neraka. Dalam hati loh tuh, dalam hati. Ya, ketemu Bu Hartono ya saya derek Bilo Sungkowo ngaturaken. Bilo Sungkowo itu harus diucapkan itu. Ya, mugi-mugi ditampi dening Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, masa sudah Allah itu jelas. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Oh, namanya muga-muga kok. Ya kan? Semoga, mudah-mudahan. Nah, itu kan tergantung kepada Allah kan. Ya, kalau nggak memenuhi syarat ya nggak bisa masuk surga. Tapi seperti itu nggak usah diucapkan, Bu. Oke. Sayang sekali Bu, Pak Hartono tidak dapat masuk surga, masuk neraka. Ya masa begitu mau diucapkan kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Nah iya. Nah, jadi basa-basi kita itu perlu seperti itu. Oke. Nah, Pak Hartono bilang, loh kemarin sore itu Pak Hartono itu sampai diguyoni sama Pak Setiadi. Nah, karena besoknya kan meninggal habis pertemuan RT di rumahnya beliau itu meninggal dunia. Nah itu contoh gitu. Ya. Orang lain punya kesan positif kepada kita. Nah, zaman sekarang itu perbuatan baik gitu, perbuatan baik. Tapi tidak mesti loh guru mualimin itu ya iso ngono kabeh. Ya. Sama di lembaga-lembaga pendidikan yang lain juga sama seperti itu. Tinggal bagaimana kita mau menerapkan ajaran Islam ini loh yang kecil-kecil itu. Ternyata
Masya Allah itu membuat orang lain itu menjadi tertarik. Siapa tahu suatu saat dia masuk Islam. Kan banyak itu kisah-kisah tentang itu. Ya, saya di asrama lain juga begitu. Ketika saya pergi itu, jadi digondeli oleh masyarakat. Jadi saya setiap pindah asrama itu selalu bisa serawung dengan masyarakat sekitarnya. Mau dadi opo, pokoknya. Termasuk diantaranya Tegur Sapa. Itu di asrama lain tuh ada yang laporan. Lah penggantinya pasti Hadi ki ora tahu nyopo. Padahal ya kepethuk setiap hari ya aku nyapu ya ora disopo. Serius insyaallah. Nah, ini kan enggak benar. Nah, kebaikan sekecil apapun itu ternyata bisa menghapus kejahatan, keburukan, kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Sebab kalau niatnya enggak, bukan karena Allah, karena pengen viral, ngundang stasiun TV gitu, wartawan gitu. Ada dulu, saya masih ingat dulu anaknya presiden kita dulu, yang dulu jauh ya, setelah Bung Karno kan sugih gitu. Nah, salah satu putranya itu pas hari raya itu ngasih bingkisan kepada kepolisian, polisi. Wah, sorot kamera itu. Wah, ini truk-truk isi dia bingkisan lebaran untuk Bapak polisi. Nah, nggak tahu nilainya berapa ya. Tapi kan disorot. Sehingga ada kebiasaan seperti itu yang membuat inspirasi penulis naskah skenario sebuah sinetron yang waktu itu dibintangi oleh Nino Warisman itu. Saya masih ingat. Ya, Nino Warisman tentang bagaimana orang itu berbuat baik tidak ikhlas karena Allah. Nah, itu. Ini ngundang dia. Ternyata sampai di sana wartawan TV juga sudah hadir. Ternyata kegiatan dia mau ngasih kebaikan nggak terwujud karena orangnya sudah pergi. Nah, itu kan. Itu satu contoh. Itu kadang-kadang seniman itu melakukan kritik tapi dengan cara seperti itu. Bikin film atau sinetron atau film pendek. Saya masih ingat Nino Warisman. Ya? Oh, ada tambahan Sayakti? Oh ya, jangan-jangan itu ya? Sayakti ya, mungkin judulnya Sayakti ya. Nggih, ada yang ingat itu. Jadi itu nggih, jadi kebaikan. Yang ketiga adalah perintah untuk mempergauli. Saya pakai per nggih, bukan menggauli. Ini menggauli konotasinya nggak bagus itu. Menggauli orang lain. Nah, kan mempergauli. Jadi serawung ya, bahasa kita itu serawung dengan orang lain dengan bekal apa? Husnul khuluq. Bi khuluqin hasanah. Akhlak yang baik. Ini yang berikutnya, hadis yang keempat. Kali ini hadis dari Abu Darda. Abi Darda radhiyallahu an yang memberitakan anan nabiyya bahwasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun asqalu yang lebih berat fi mizanil mu'mini, dalam timbangan seorang mukmin yaumal kiamati, besok pada hari kiamat, min husnil khuluqi, daripada akhlak yang baik atau dibandingkan dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Luar biasa, husnul khuluq itu, akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan amal kita. Tentunya timbangan yang baik, bukan timbangan, karena ada dua timbangan, yang baik dan ini yang buruk. Ini memberatkan timbangan buruk kita. Itu jadi perhatian kita. Wa innallaha yubghidul fahishal badiyah. Ini satu contoh.
apa toh perbuatan yang baik itu diantaranya adalah menghindarkan diri dari al-fahish, ya, perbuatan keji. Kalau contoh perbuatan keji adalah berbuat zina. Nah, itu salah satu contoh. Al-badiyah ngomong kotor. Ngomong kotor. Sebenarnya ngomong keji juga di kamus itu al-badiyah itu ucapan yang keji atau yang kotor. Perbuatan ya ucapan atau ucapan dan perbuatan yang kotor atau yang keji. Itu apa? Wa inna Allah sungguhnya Allah yubghidu, membenci. Membenci. Perbuatan yang keji dan ucapan yang kotor. Zaman sekarang zaman perzinaan dilakukan orang secara terbuka. Apalagi ada media internet. Masya Allah. Orang sebebas-bebasnya. Salah satu efek negatif dari pandemi kemarin adalah anak-anak kita kan terpaksa harus punya HP. Karena sekolah ya, melakukan kegiatan pembelajaran ya, itu secara online. Anak-anak kecil-kecil lah keterlanjuran, keterusan. Di mana-mana sekarang itu anak go HP. Nah kita kan nggak tahu dia buka apa, kita nggak tahu. Ya. Kalau di Cina yang komunis itu, konon katanya yang berbau-bau porno itu bisa dicegah itu. Ternyata bisa itu dilakukan. Di Indonesia yang bukan komunis, yang Pancasilais, ya, karena disebut negara agama juga nggak mau, disebut negara sekuler juga nggak mau, ya, ternyata bebas. Anak-anak bebas. Jangan-jangan mereka itu sudah tahu seperti itu. Nah, terbukti di beberapa kota itu dilakukan survei, itu selalu 90% ke atas itu sudah melakukan hubungan seperti itu, melakukan zina dengan teman-temannya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Oke, itu perbuatan keji. Apalagi revolusi seks di Eropa itu sukses pada tahun 70-an itu udah ke seluruh dunia. Nah, itu. Yang berikutnya al-badiyah, ucapan kotor. Kotor. Ngomong nanti binatang-binatang di kebun binatang keluar semua. Ya. Kalau orang Jogja marah, itu. Kalau lagi ramah bukan marah, gitu. Ramah itu yang keluar bajigur, pedang bajigur. Itu ramah kalau ramah. Tapi kalau marah, oh itu nadanya dinaikkan. Ya, oke. Oh, bajigur. Oh, kan gitu kan. Saya tidak ada beban moral karena saya bukan orang Jogja asli. Tapi saya nggak berani ngomong yang ala Jawa Timur itu. Ini Ustadz Fadlun berani itu ngomong gitu kan. Contoh Ustadz Fadlun. Nggak berani itu, karena saya dididik oleh orang tua itu. Nggak ngomong gitu. Teman-teman biasa ngomong gitu kan. Ya, saya nggak berani ngomong. Ala Jawa Timur gitu. Sampai-sampai saya nggak mau itu masuk ke warung soto yang judulnya misuan itu. Loh, judul warung sotonya itu ya, PGRI. Di sebelahnya lantas PGRI Yogyakarta itu. Nggak mau saya masuk lah, mau masuk udah dipisui. Nah itu, nggak bisa saya. Nah kalau daerah-daerah timur, Indonesia Timur, nah itu saya bisa ngomong, nggak ada beban moral Pak. Sukimai gitu kan. Sukimai itu orang nyumpah serapah itu. Nah, kalau di barat sana namanya fuck you, gitu. Fuck you, berani, nggak ada beban moral. Tapi sebenarnya itu ucapan-ucapan kotor. Jadi itu yang termasuk lawan dari husnul khuluq.
Bisa, anak-anak kita bisa kita didik seperti itu. Wong saya bisa kok. Orang tua saya bisa seperti itu. Sampai enggak pernah sekalipun saya ngomong begitu, enggak pernah saya kotor kayak gitu. Sampai sekarang enggak berani. Itu luar biasa. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, 2 hadis saja. Yang panjang itu ceritanya, Pak. Ya, kalau hadisnya pendek, diwoco apa adanya selesai gitu kan. Tapi yang penting itu ibroh itu dari pengalaman itu yang penting buat pengajian itu jadi menarik. Oke, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.